Aku tahu aku bakal dihakimi dan dikritik karena apa yang aku lakukan ke guruku. Tapi aku benar-benar gak bisa lupa bagaimana dia membuat aku malu. Dia pantas mendapatkan itu dan aku gak menyesal sama sekali. Jadi beberapa waktu lalu aku ada ujian penting. Aku masuk ke ruang ujian, duduk, dan aku menunggu ujian dimulai. Sebelum kertasnya dibagikan, aku mendadak ingat kalau tinta pulpenku sepertinya akan habis. Saat aku periksa, aku benar-benar panik. Ternyata benar, aku tahu aku harus minta izin untuk ganti pulpen. Dan itulah awal mula semua kekacauan ini. Aku mengangkat tanganku dan aku menarik perhatian pembimbing ujian terdekat. Ini adalah guru yang tahu siapa diriku. Aku langsung sadar kalau dia menatapku sambil tersenyum sinis karena dia tidak menyukaiku. Aku pernah mengambil salah satu kelasnya, dan kadang aku main atau tidur di kelas. Tapi aku tidak pernah membuat masalah atau melawan dia. Dia beberapa kali berusaha membuatku malu dengan memberi aku pertanyaan saat aku tidak memerhatikan. Tapi aku berhasil menjawab dengan benar. Akhirnya di tengah ujian aku bertanya, apa saya boleh pinjam pulpen? Dia menjawab dengan senyuman sinis. Kamu mau ujian nggak bawa pulpen? Nggak usah datang saja sekalian. Aku sedang nggak ingin bercanda. Aku berusaha menjelaskan situasinya ke dia. Tapi dia terus menggangguku. Salah siapa kamu lupa? Salah saya. Nggak lupa ikut ujian saja sekalian. Ada ratusan orang yang terdiam di ruang ujian dan semuanya menatap ke arahku. Aku bertanya lagi. Tapi jawaban dia hanya, tidak. Salah sendiri kamu ceroboh. Kamu cerdas kan? Ya sudah ikut ujian tanpa pulpen saja. Dia bercanda ya? Itu adalah ujian terakhir dan terpenting bagiku. Dan orang ini malah sibuk menunjukkan ke semua orang kalau aku nggak berdaya dan dia menikmati semua itu. Aku menatapnya dan dia hanya tersenyum. Untungnya aku nggak meledak. Aku mengabaikan dia, lalu aku melambaikan tanganku pada pembimbing ujian terdekat yang memperbolehkanku pinjam pulpen. Tapi dengan semua amarah yang mengalir dalam diriku, aku jadi susah fokus. Sesaat setelah ujian, aku punya satu tujuan di kepalaku, memberi dia pelajaran atas kelakuannya padaku. Aku berbicara dengan dekan fakultas. Dia langsung mengadakan rapat dengan guru itu. Dan tebak apa? Dia bilang kalau aku murid yang ceroboh dan suka membuat masalah. Dia bilang dia hanya ingin memberi aku pelajaran dan pada akhirnya akan memperbolehkan aku pinjam pulpen. Dekan itu setuju dan tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Akhirnya liburan tiba, dan aku mencurahkan energiku untuk mencari segala cara demi mengalahkan orang itu. Aku melihat isi Facebooknya, ribuan foto dan komen yang terkumpul selama bertahun-tahun. Aku tidak menemukan apapun yang bisa membuat dia bermasalah. Lalu aku cari nomor handphone dan email dia di Google, halaman demi halaman yang membosankan. Aku bertanya-tanya, bagaimana orang seburuk itu bisa hidup normal tanpa salah? Berjam-jam aku mencari di internet dan tidak ada apapun. Aku mulai putus asa. Hingga tiba-tiba ada email dia di sebuah post forum. Aku hampir menyerah saat aku klik link itu. Saat aku baca konteks post forum itu, aku bisa merasakan diriku mulai terbara-bara dan aku langsung tertawa sekencang-kencangnya. Itu adalah forum untuk membahas dan mengiklankan barang-barang nakal. Dan ternyata dia sangat aktif. Dia melakukan kesalahan karena memakai email pribadi. Tapi siapapun bisa posting email dia, jadi aku belum tentu benar. Tapi kemudian aku menghubungi website berita lokal. Staf mereka sangat tertarik untuk mengekspos guru itu, dan dia setuju untuk bertemu denganku. Tapi mereka khawatir, apakah benar guruku terhubung dengan akun tersebut? Aku menyampaikan rencanaku untuk memancing dia agar memakai nomor handphonenya untuk memastikan identitasnya sebagai pemilik akun tersebut. Kami kerjasama dan menjalankan rencananya. Dengan nomor anonim, kami menulis pesan meminta dia untuk konfirmasi identitasnya. Kalau tidak, dia tidak bisa pakai akun dia lagi. Dia mengirim pesan pada kami bahwa dia memang pemilik dari username di forum itu. Ini dia jawabannya. Dia masuk ke dalam perangkap kami. Tidak lama kemudian beritanya muncul. Karena aku meminta staf website itu untuk membuat aku anonim, tidak ada yang tahu siapa yang membongkar identitasnya. Berita itu mulai menyebar. Ada namanya, wajah, dan screenshot ulasan yang diberikan oleh akunnya, hingga SMS yang mengikat dia dengan semua ini. Banyak murid yang mulai bersuara, menentang etika dia dalam mengajar. Dia menjadi bahan gosip yang hangat untuk semua orang, termasuk para guru. Dan saat semester baru dimulai, dia pergi menghilang bagai angin. Aku tahu apa yang mungkin semua orang pikirkan. Seharusnya aku membiarkan saja apa yang terjadi di ruang ujian jadi orang yang lebih baik dan seterusnya. Tapi aku tidak bisa melepaskan begitu saja. Dan iya, aku akui, rasanya lega banget. Tapi ada satu hal yang harus aku lakukan. Aku mengirim pesan padanya. Kepada Pak Guru, kini saya mengerti betapa pentingnya pelajaran yang ingin kau ajarkan padaku. Andai saja Anda memikirkan baik-baik perkataan Anda sendiri. Salah sendiri Anda ceroboh. Aku tidak pernah dapat balasan. Tapi aku rasa dia akhirnya mengerti kalau aku